Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Irfan. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mendukung timnas Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang kembali memanaskan perbincangan publik, terutama di kalangan pecinta timnas Garuda. Topik ini muncul setelah penasehat teknis timnas Indonesia, Jody Cruyff, memberikan pernyataan tegas terkait masa depan timnas. Sebuah pernyataan yang menurut saya perlu kita bahas secara lebih dalam karena ini menyangkut fondasi jangka panjang sepak bola Indonesia. Jody Cruyff kembali menegaskan bahwa sepak bola modern menuntut intensitas yang sangat tinggi, pemain yang bukan hanya bagus secara teknik tapi juga kuat dalam hal mental, fisik, dan adaptasi taktik. Ia menyampaikan secara jujur bahwa ini masih menjadi tantangan besar bagi sebagian besar pemain lokal. Menurut Jordi, Liga Indonesia memang berkembang. Tempo pertandingan mulai naik, sisi taktikal meningkat, dan beberapa klub menunjukkan progres signifikan. Tapi untuk level Asia, apalagi dunia, kita masih punya jarak yang cukup jauh. Jordi bahkan mengatakan secara kualitas dan pengalaman, pemain lokal Indonesia masih belum bisa diandalkan 100% dalam laga berintensitas tinggi. Ini ucapan yang sangat pedas tapi realistis. Jordi kemudian mendorong PSSI untuk menambah pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Menurutnya, pemain seperti itu sudah terbiasa dengan taktik modern, intensitas yang tinggi, tempo cepat, disiplin ketat, mental kompetisi elit. Jordi tidak berbicara untuk merendahkan pemain lokal. Justru ia melihat bahwa pemain diaspora bisa menjadi pendongkrak kualitas yang mempercepat perkembangan pemain lokal itu sendiri. Contohnya mudah, pemain lokal yang berlatih bersama pemain diaspora akan otomatis terbiasa dengan ritme latihan yang lebih terstruktur. Cara membaca permainan yang lebih matang hingga gaya pressing yang levelnya berbeda. Dan Jordi menegaskan banyak negara sudah melakukannya seperti Jepang, Maroko, Aljazair, Qatar, bahkan negara-negara Eropa. Jadi menurutnya ini bukan pilihan, tapi kebutuhan. Jika ingin mencapai target besar, kita harus memakai semua talenta Indonesia di seluruh dunia. Nah, salah satu nama yang belakangan mulai muncul adalah Kian Fitzgerald. Pemain berusia 22 tahun ini bermain untuk Ajax Amsterdam. Dan semua orang tahu, Akademi Ajax adalah salah satu yang terbaik di dunia. Banyak legenda muncul dari sana. Lalu, kenapa Fitzgerald berbeda? Visi permainnya sangat matang. Akurasi umpan sangat tinggi, mampu mengatur tempo permainan, memahami ruang lebih baik daripada gelandang lokal. Pengalaman di akademi elit Eropa. Ini tipikal pemain yang bisa menjadi metronom di lini tengah. Sesuatu yang Indonesia belum punya secara konsisten. Jika Fitzgerald dinaturalisasi, ia bisa menjadi pilar penting timnas di Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia hingga FIFA Series 2026. Menurut saya, dengan kualitas seperti ini, ia bukan pemain yang hanya numpang nama, ia adalah investasi jangka panjang. Sekarang, PSSI memasuki fase penting. Persiapan menuju FIFA Series 2026 ini bukan sekedar uji coba, tapi ajang untuk menaikkan ranking FIFA. Di sini, kualitas pemain sangat menentukan. Dengan pelatih baru, pemain keturunan yang terus dicari, pemain lokal berbakat yang makin berkembang, PSSI ingin membawa Indonesia menuju babak baru, babak di mana kita bukan hanya bermain, tapi bersaing.
Jordi sangat memahami arah ini. Ia sudah bilang, jika Indonesia ingin lompat level, naturalisasi harus menjadi bagian dari strategi besar ini. Dan kita semua tahu dunia sepak bola kekinian memang seperti itu. Mau tidak mau kita harus beradaptasi. PSSI bergerak cepat mencari pelatih baru. Nama-nama sudah mulai beredar dan publik menunggu siapa yang akhirnya dipercaya memimpin Garuda. Pelatih baru ini akan menentukan pemain-pemain naturalisasi mana yang cocok dengan skema permainan, termasuk apakah Fitzim masuk dalam daftar prioritas. Di saat yang sama, pemain diaspora lainnya juga terus diburu. Indonesia kini sudah menjadi destinasi serius bagi pemain keturunan yang ingin tampil di level internasional. Kombinasi antara pemain lokal terbaik, pemain diaspora berkualitas Eropa, dan pelatih modern adalah resep yang ingin dibangun PSSI. Teman-teman, saya melihat langkah Jordi Cruyff ini bukan sekedar opini. Ini adalah peringatan, sinyal bahwa jika kita ingin mempercepat proses regenerasi dan peningkatan kualitas, maka kita akan tertinggal. Saya tidak melihat naturalisasi sebagai jalan pintas, justru ini adalah langkah taktis. Karena di tengah persaingan Asia yang semakin ketat, kita butuh pemain yang siap bertanding sekarang, bukan 10 tahun lagi. Pemain diaspora bukan pengganti pemain lokal. Mereka adalah akselerator, dan bagi saya, selama mereka punya darah Indonesia dan komitmen yang kuat, mereka adalah bagian dari keluarga besar Garuda. Fitzim, menurut saya ia cocok sekali untuk proyek jangka panjang. Usianya masih muda, karakternya tenang, dan gaya bermainnya sangat Eropa modern. Ini yang sulit dapat dari pemain lokal, dan dengan kombinasi pemain diaspora yang tepat, pemain lokal yang semakin matang, serta pelatih modern, Indonesia punya peluang untuk mencapai level yang belum pernah kita capai sebelumnya. Itulah pembahasan lengkap mengenai desakan Jordi Cruyff kepada PSSI untuk menambah pemain naturalisasi, serta pembahasan tentang sosok yang Fitzim yang mulai masuk radar proyek jangka panjang timnas Indonesia. Menurut teman-teman, apakah langkah naturalisasi ini bisa membawa Indonesia ke level berikutnya? Dan apakah Fitzim layak masuk dalam rencana jangka panjang timnas Garuda? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel Irfan semakin berkembang dan terus menghadirkan konten-konten menarik seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus dukung timnas Indonesia. Salam olahraga, salam Garuda.